Kementerian Perhubungan telah mendirikan Command Center untuk memantau dan memastikan kelancaran pergerakan lalu lintas selama mudik Lebaran tahun 2023. Nah, berdasarkan survei dari Kementerian Perhubungan sendiri, jumlah pemudik di tahun 2023 diperkirakan akan meningkat sebesar 123,8 juta dari 85,5 juta dari tahun sebelumnya. Nah, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan koordinasi posko angkutan lebaran mudik tahun 2023 ini akan beroperasi selama 19 hari dari 14 April 2023 hingga 2 Mei 2023. Nah, untuk mengetahui kelanjutannya bagaimana, berikut wawancara saya dengan Ketua Posko Harian Angkutan Lebaran tahun 2023, Pak Wismantono. Selamat siang Bapak Wismantono, apa kabar? Kabar baik, selamat siang Mbak Kelly. Baik Pak, oke Pak, jadinya berapa jumlah yang keluar dan masuk ke Jakarta pada saat ini ya Pak? Baik, dapat kami sampaikan bahwa untuk tanggal 26 ini kita belum hitung secara keseluruhan, namun dapat kami sampaikan bahwa sampai dengan hari kemarin, tanggal 25, itu jumlah penumpang ya, itu pergerakan kita pantau dari 110 terminal, yaitu dari 18 pelabuhan, kemudian 51 bandar udara, 110 pelabuhan laut, kemudian ada 13 daerah operasi perkeretaapian dan 42 gerbang tol serta 20 ruas jalan arteri. Ini jumlah kumulatif sampai dengan tanggal 25 itu ada 9,9 juta. Kemudian kalau ini dibandingkan dengan tahun yang lalu, pada periode yang sama itu ada 8,8 juta. Jadi tahun ini ada kenaikan sebesar 12%. Oke, jadi ada perubahan pola gak ya kalau dibandingkan di tahun sebelumnya nih Pak? Ya, seperti yang kita ketahui bahwa kita sudah, kalau nggak salah 3 periode ya, 3 tahun ini kita ada COVID, kemudian kemarin juga ada pelarangan secara terbatas tahun-tahun lalu. Nah, tahun ini pemerintah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk benar-benar bisa melakukan mudik lebaran secara bebas ya, artinya tidak ada keterbatasan apapun. Nah, ini salah satu yang meningkatkan kondisi kenaikan penumpang. Nah, oke, bagaimana caranya Posko dapat melakukan koordinasi dari beberapa elemen pemerintahan seperti BMKG, Jasa Marga, Polri, dan lainnya? Ya, kita selalu berkoordinasi dengan stakeholder yang ada, jadi tidak hanya melibatkan internal dari Kementerian Perhubungan, namun kita seperti tahun-tahun sebelumnya kita melakukan koordinasi dengan Korlantas, kemudian dari BMKG, kemudian dari termasuk Basarnas, kemudian dari Dinas Kesehatan, dan lain-lain. Oke, ini secara informasi secara daring dan atau gimana nih Pak, bisa kalau diperjelaskan? Kita lakukan ada dua tahap ya. Kita lakukan dengan daring maupun kita lakukan dengan tatap muka. Karena koordinasi ada kalanya kita memang tidak bisa dilakukan secara daring. Jadi kita memang harus tatap muka untuk memastikan kelancaran kegiatan tersebut. Nah, selama ini apakah ada laporan kecelakaan nggak ya? Untuk sampai dengan saat ini berdasarkan informasi dari Korlantas, sampai dengan tanggal 25 ini ada penurunan tingkat kecelakaan sebesar 30%. Nah, kemudian kalau misalnya masih ada kecelakaan-kecelakaan yang ada, itu pun sifatnya relatif kecil. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti sampai akhir pelaksanaan Lebaran ini bisa dipertahankan. Oke Pak, bisa tolong cerita ke kami gaya titik kemacetan lalu lintas di mana saja nih Pak? Biasanya ini terjadi di jalan-jalan yang cukup panjang, kemudian ketersediaan rest area juga
terbatas karena faktor kelelahan dari pengemudi biasanya menjadi salah satu penyebab yang utama. Oke Pak, dan jumlah pemudik terbanyak didominasi dengan moda apa nih Pak? Kebanyakan moda kendaraan pribadi ya. Makanya kita selalu mengimbau kepada masyarakat untuk tidak memaksakan diri kalau memang ada kelelahan harus istirahat dan Rest area ya. betul. Dan kami dari Kementerian Perhubungan itu memanfaatkan banyak sekali fasilitas yang ada supaya dialihkan menjadi atau difungsikan menjadi rest area seperti terminal Jembatan Timbang. Nah, untuk saat ini kita kan tidak ada kegiatan. Ini sudah diimbau kepada masyarakat untuk bisa menggunakan fasilitas tersebut untuk beristirahat kalau mengalami kelelahan. Oke Pak, dan selain itu kapan puncak arus balik ya Pak? Diperkirakan waktu itu puncak kemacetan itu ada tanggal 24-25 ya. Namun seperti yang kita ketahui pimpinan kita Bapak Presiden Jokowi juga sudah mengimbau kepada masyarakat untuk menunda mudik baliknya apabila masyarakat itu tidak memiliki kegiatan-kegiatan yang urgent harus diselesaikan, sehingga ini bisa mengurai waktu mudik yang lebih lama, sehingga ini diharapkan tidak ada penumpukan di hari-hari tertentu. Oke Pak, dan strategi apa saja yang diterapkan untuk mengelola lalu lintas selama mudik lebaran tahun 2023 ini ya Pak ya? Banyak strategi yang dilakukan, antara lain dengan memberlakukan one way system, kemudian ada kontraflow, kemudian selain itu juga ada pembatasan terhadap angkutan barang, sehingga hal-hal ini bisa mengurangi penumpukan atau kemacetan tersebut. Dan ini sudah kita evaluasi sangat efektif, seperti tahun sebelumnya kita lakukan. Oke, ini Pak. Nah, oke, menurut Bapak sendiri apa tantangan yang paling besar yang dihadapi dalam mengelola lalu lintas selama periode mudik lebaran tahun 2023 ini nih Pak? Sebetulnya masyarakat dari tahun ke tahun ini sudah semakin baik, kesadaran untuk berlalu lintas juga sudah cukup baik. Nah, tinggal bagaimana kita terus-menerus mensosialisasikan bahwa tujuan utama dari mudik ini adalah untuk bertemu keluarga, orang tua, sanak famili, sehingga kita menghimbau kepada masyarakat utamakan selalu keselamatan. Nah, ini hal-hal ini juga sudah dilakukan dengan mengantisipasi terutama kendaraan yang roda 2. Kita menyelenggarakan mudik gratis, kemudian angkutan untuk roda 2 juga kita naikkan di atas kapal. Nah, ini hal-hal inilah yang terus-menerus kita lakukan. Oke Pak Wismantono, terima kasih untuk waktunya. Semoga sehat dan sukses selalu ya Pak ya. Baik, terima kasih Mbak. Sehat selalu juga. Tetap patuhi aturan lalu lintas yang ada serta menjaga kesehatan Anda jika Anda berkendara. Nah, jika Anda capai, silakan mencari rest area terdekat. Nah, semoga perjalanan Anda selamat sampai di rumah. Dari Jakarta, Tim Liputan CNBC Indonesia.